I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole guys on the block. Bitches on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surmiyatul Aula bersama teman saya yang bernama Bilqisah Sabilana Dasafika dan juga satu lagi yang bernama Jumriyati Awaliyah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang strategi mengelola kelas dan juga disiplin kelas. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah keterampilan mengolah kelas dan disiplin kelas. Hal yang pertama, tujuan mengolah kelas. Salah satu tugas seorang guru yang tidak pernah ditinggalkan selain mengajar adalah mengolah kelas. Guru selalu mengolah kelas ketika akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Ketika kondisi kelas sudah tidak lagi kondusif, maka guru akan berusaha mengembalikan suasana kelas kembali tenang dan nyaman agar tidak menghalangi proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Mengatakan dalam konteks yang demikian itulah kiranya pengelolaan kelas penting juga untuk diketahui oleh siapapun juga yang menerjunkan dirinya ke dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, seorang harus bisa dalam pengelolaan kelas baik dengan baik, terutama bagi guru-guru yang tentunya ini menjadi tugas yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan kelas adalah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Seorang guru akan selalu melakukan kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan usaha menyampaikan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara tertib dan lancar. Kegiatan pengelolaan kelas merupakan langkah yang penting untuk membuat kelas atau ruangan belajar berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dalam hal seperti ini, seorang guru bertugas untuk menciptakan pembelajaran atau mempertahankan dan memelihara sistem atau organisasi yang ada di kelas sehingga siswa dapat memanfaatkan kemampuan dan juga bakat energinya pada tugas-tugas sekolah, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Tugas pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang satu, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok. Kemungkinan untuk peserta didik mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan juga memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang keempat, membimbing dan juga membina sesuai dengan latar belakang emosional dan juga budaya serta sifat-sifat individunya. Materi yang kedua, komponen
dalam keterampilan mengolah kelas. Dalam keterampilan mengolah kelas ada beberapa komponen yang dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan efektif. Yang ke-1, sebagai seorang guru perlu membuat lingkungan belajar yang nyaman, aman dan menarik bagi siswa. Yang hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara merancang tata letak kelas sesuai dengan kesepakatan bersama, menjaga kebersihan dan serta kerapian ruang kelas. Dengan adanya hiasan-hiasan kelas pasti akan menjadikan ruang kelas menjadi lebih menarik tentunya. Agar menghindari kebosanan saat proses belajar mengajar. Yang kedua, guru harus memahami perilaku siswa yang agar mudah dalam memantau sikap murid sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam hal ini meliputi kemampuan dalam memberikan suatu penguatan positif, memberikan sanksi yang sesuai apabila melanggar peraturan sekolah, juga mengatasi konflik yang muncul ketika ada dalam kelas. Yang ketiga, guru perlu membangun komunikasi yang baik dengan murid-muridnya. Apabila seperti ini perlu dilakukan agar murid-murid merasa nyaman saat berinteraksi dengan guru, terutama saat proses belajar mengajar. Berlangsungnya hal ini dapat dilakukan secara mendengarkan siswa dan juga memberikan perhatian yang cukup kepada siswa. Yang keempat, mengolah waktu dengan efisien agar mengatur waktu pembelajaran dengan baik agar tidak semua materi dapat tersampaikan kepada para murid dengan tepat waktu. Hal ini meliputi kemampuan menyusun jadwal pelajaran, mengatur waktu istirahat dengan baik, mengoptimalkan waktu yang ada saat proses pembelajaran mengajar sedang berlangsung. Menggunakan metode yang bervariasi ketika menyampaikan materi, seorang murid akan merasa senang dan tentunya tidak bosan apabila menggunakan metode yang berbeda-beda. Asalkan dapat dengan mudah dipahami oleh para murid, bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok, mengadakan sesi kuis, atau melakukan kegiatan praktik berlangsung. Sekian dari saya, materi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Silvi. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Bilkis tentang faktor-faktor penghambat dalam mengelola kelas yang ada di sekolah. Ada beberapa faktor penghambat dalam mengelola kelas yang muncul dalam proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Yang diantaranya, yang pertama ialah guru kurang memahami tentang pengetahuan dan juga tugas-tugasnya serta kewajibannya sebagai seorang guru. Guru yang dewasa itu diharapkan bisa membantu perkembangan anak-anak sehingga memiliki pengetahuan, kemampuan, pemahaman yang tepat tentang tugas dan juga kewajibannya sebagai seorang siswa. Penataan ruang kelas bukan merupakan hal yang berdiri sendiri,
melainkan aktivitasnya berkaitan dengan kegiatan lain seperti penyusunan rencana pembelajaran yang di dalamnya terdapat aspek pengaturan aktivitas bermain dan juga belajar, serta pengaturan waktu yang disusun berdasarkan pemahaman yang tepat tentang anak. Yang kedua ialah kurangnya memberikan perhatian kepada murid. Saat masa-masa sekolah dasar, anak-anak memang sangat membutuhkan perhatian guna untuk membantu proses tumbuh kembangnya agar tumbuh kembangnya tersebut berjalan dengan baik. Guru yang tidak memperhatikan atau memahami kebutuhan murid-muridnya, pastinya hal tersebut itu akan sangat mengganggu proses pengelolaan kelas sehingga menjadikan kelas menjadi tidak efektif. Yang ketiga ialah seorang guru tidak dapat mengontrol kelas dengan baik sehingga mengakibatkan suasana kelas menjadi gaduh, tidak kondusif, dan juga tidak menghormati diri sendiri sebagai guru. Format belajar mengajar yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembelajaran. Yang keempat, seorang guru mempunyai kepribadian yang tidak disukai oleh siswa-siswanya. Seperti contohnya ialah mempunyai sifat pemarah, jutek, dan juga lain sebagainya. Ada banyak sekali cara yang tepat untuk menciptakan suasana kelas yang awalnya gaduh menjadi lebih kondusif, dan juga yang awalnya ramai menjadi tenang, serta yang awalnya ribut menjadi hening. Cara menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah menatap dengan tajam siswa yang ramai sendiri. Yang kedua itu senyum kepada siswa-siswanya. Yang keempat mengatur suara. Selanjutnya mengelola tubuh. Dari paparan di atas itu dapat menciptakan suasana kelas agar menjadi lebih kondusif dan dilakukan dengan cara menatap tajam, tersenyum kepada siswa, mengatur suara, dan juga dapat dilakukan dengan bahasa tubuh. Berikanlah pandangan yang tajam, khususnya pada siswa yang sedang bicara sendiri, tanpa memperhatikan penjelasan guru yang sedang menjelaskan di materi di depan. Biasanya, bila sudah ketahuan ditatap tajam oleh guru, maka murid tersebut itu akan menghentikan obrolannya sehingga akan kembali fokus ke depan. Setelah itu, guru boleh berkedip untuk memberikan isyarat pada siswa tersebut bahwa sang guru itu sebenarnya tidak marah apa yang dilakukan oleh siswa tersebut dan juga menghargai perubahan sifat yang telah ditunjukkan tersebut. Demikian pula sebaiknya, bahwa siswa yang masih menghargai dan segan kepada guru. Selanjutnya tentang menghukum badan. Karena marah terhadap perilaku siswa, mencubit lengan siswa, memukul, melototi, dan juga menatap mata tanpa berkedip. Dampaknya itu akan sangat fatal bagi para peserta didik. Maka untuk itu hindarilah hukuman-hukuman badan seperti itu. Hal itu juga termasuk melanggar hak-hak siswa dan juga menjadikan bahan tuntutan hukum. Wali kelas sudah seharusnya berusaha mengubah keadaan menjadi positif untuk membawa siswa menuju perjalanan yang menyenangkan dan menantang, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensinya. Jika peserta didik merasa bosan dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran mengajar, maka akan berontak dan juga berulah. Terlebih lagi, jika banyak pekerjaan rumah yang memberatkannya, pasti peserta didik itu akan merasa cemas. Percayalah, jika mereka merasa senang dan terlibat langsung di dalam proses pembelajaran, pastinya mereka akan mau belajar dan juga menjalankannya dengan baik dan menjalankan dengan penuh kesadaran sehingga akan menjadikan kelas tersebut menjadi kondusif. Selanjutnya saya akan
menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Silmi terkait dengan disiplin kelas. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas, di mana seorang guru dan juga siswa patuh kepada tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Disiplin juga dapat diartikan sebagai sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan dari nilai-nilai moral individu siswa di dalam kelas. Nah, pendekatan apa saja sih yang harus dilakukan dalam menegakkan sikap kedisiplinan kelas? Yang pertama, memberikan bimbingan, yaitu seorang guru harus memberikan bimbingan kepada siswanya tentang kedisiplinan. Nah, yang kedua itu mengatakan kepada siswanya bahwa kedisiplinan itu sangatlah penting untuk dilakukan sejak dini, agar jika sudah dewasa mereka tuh sudah terbiasa dengan yang namanya disiplin. Nah, yang ketiga, memberikan contoh yang baik, teman-teman ya. Seperti seorang guru hendaklah memberikan contoh yang baik kepada muridnya agar muridnya bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh gurunya. Seorang guru merupakan figur bagi para muridnya ketika berada di sekolah. Maka hendaklah guru tetap selalu menjaga sikap dan jangan sampai nama guru tercoreng hanya tindakan bodoh. Nah, selanjutnya itu melibatkan siswa dalam mengambil sebuah keputusan ya. Seperti guru bisa memberikan kepada siswa itu peluang untuk mengambil keputusan agar menjadi pengalaman bagi siswa dalam mengambil keputusan. Contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu saat pemilihan ketua kelas hendaklah dipilih sesuai dengan voting kelas ya, bukan dengan keputusan guru. Di situ kan merupakan ada peluang buat kalian. Nah, yang kelima, menggunakan hukum yang proporsional dari tidak mengancam. Tidak mengancam ketika seorang guru melanggar peraturan, maka seorang guru hendaklah menghukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melebih-lebihkan ataupun menguranginya. Nah, manfaat kedisiplinan itu seperti apa sih?
ada banyak sekali manfaat dari sikap kedisiplinan yang ketika kita menerapkannya. Yang pertama itu melatih tanggung jawab bagi siswa. Nah, kedisiplinan mengerjakan individu untuk bertanggung jawab agar tindakan dan keputusan yang telah diambil. Nah, itu kita tuh bertanggung jawab atas keputusan kita tuh yang kita ambil gitu loh teman-teman. Nah, yang kedua, meningkatkan prestasi. Nah, adanya sikap disiplin ini dalam belajar dapat meningkatkan prestasi akademik dan juga non-akademik bagi siswa. Nah, di situ kalian bisa mencetus apa saja sih prestasinya kalian. Nah, yang ketiga, lebih percaya diri. Nih, siswa yang disiplin dalam belajar akan merasa siap dan juga percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Seberat apapun tugas itu, pasti dia itu yakin dan percaya diri kalau dia itu bisa, teman-teman. Nah, yang keempat, membangun karakter positif. Nah, karakter positif dalam kedisiplinan itu merupakan salah satu karakter yang dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima itu meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang bersifat kondusif dan juga menyenangkan. Itu kan kita bakalan senang gitu ya teman-teman. Terus terciptanya jika siswa mampu untuk bersikap disiplin dengan adanya peraturan sekolah. Yang keenam, membuat kegiatan belajar mengajar lebih efektif dengan adanya kedisiplinan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, di sini kegiatan belajar kita itu akan lebih teratur ya, tidak ada waktu yang terbuang begitu saja, tidak ada keterlambatan, karena ketika kita sudah berada di lingkungan sekolah, berarti kita tuh harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam sekolah. Itu peraturan-peraturan itu bisa menumbuhkan sikap disiplinnya kita itu jauh lebih besar lagi teman-teman. Nah, kemudian selain itu, sikap disiplin itu mampu contoh manfaat yang berapa ya tadi ya teman-teman, itu menciptakan prestasi. Nah, itu kalian bisa menumbuhkan lagi prestasi kalian yang kayak terpendam gitu loh. Kalian tuh bisa mengeluarkannya. Prestasi apa sih yang kalian punya gitu loh. Kenapa saya tidak mengeluarkan apa yang saya punya gitu loh. Nah, berarti di situ kalian udah menciptakan adanya prestasinya kalian yang harus kalian keluarkan di saat adanya peluang.
Nah, selain itu, dari situ kalian itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri juga. Nah, berarti ketika kalian sudah mengeluarkan apa saja yang kalian pendam, prestasi-prestasi yang kalian pendam itu, berarti kalian itu kayak berpikir, oh berarti saya tuh bisa seperti dia gitu loh. Kenapa saya tidak mengeluarkan kayak prestasi yang harus saya keluarkan itu terpendam gitu, menguburkan itu rasa percaya dirinya kalian terkumpul dengan adanya kayak insecure. Aduh, kok aku insecure banget sih gitu kan. Kalian pasti merasa insecure kan ketika kalian melihat teman kalian itu berprestasi gitu kan. Berarti kalian sebagai murid wajib mengembangkan rasa percaya dirinya kalau kalian tuh bisa seperti teman-temannya yang lain. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait dengan materi kedisiplinan kelas. Oh iya teman-teman, selain itu juga tindakan kedisiplinan kelas itu dapat membuat ruangan kelas itu menjadi lebih damai, tentram, tidak ada yang tidak bakalan terjadi yang namanya itu berantem gitu loh, kegaduhan dalam kelas itu tidak bakalan ada karena kita tuh menumbuhkan sikap disiplin dalam diri kita itu sudah sangat dalam teman-teman. Walaupun kita merasa oh ternyata teman aku yang ini tuh seperti ini, dia itu masih kurang gitu loh rasa disiplin dalam kelas karena kan dia kurang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Juliati ialah tentang masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kelas sehingga menjadikan kelas tersebut tidak kondusif. Masalah tersebut sangat bervariasi, mulai dari cara belajar yang rendah sampai konflik antar siswa. Berikut ini ada beberapa masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kelas dan juga solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah masalah yang sering terjadi adalah motivasi siswa yang sangat rendah. Seorang siswa yang mempunyai semangat belajar rendah, pastinya hal tersebut akan membuat siswa tersebut menjadi malas dan juga bosan untuk belajar. Ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Salah satunya ialah adanya suatu mata pelajaran yang tidak bisa dikuasai oleh siswa. Faktor lingkungan juga mempengaruhi, yang mana tidak menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan juga masih banyak lagi masalah-masalah yang lainnya. Solusi untuk masalah seperti itu ialah guru dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, memilih sekolah yang tepat dengan lingkungan yang aman dan juga mendukung dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ialah adanya gangguan yang mengganggu konsentrasi dalam proses pembelajaran. Dalam belajar, ada sebagian siswa bila dalam belajar membutuhkan tingkat fokus yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini jelas akan sangat mengganggu apabila lingkungan sekitar tidak kondusif. Bisa juga banyak masalah dalam kegiatan sehari-hari yang dapat membuat pikirannya tidak fokus ketika berada di dalam kelas. Solusinya bisa mencari tempat yang lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran,
siswa dapat menjernihkan pikirannya terlebih dahulu dari hal-hal yang mengganggu dengan cara menuliskan permasalahan yang ada yang dialaminya di atas sebuah kertas, atau juga berkomunikasi masalah tersebut kepada teman-teman yang dapat dipercayainya, ataupun juga bisa dilakukan dengan cara berolahraga secara ringan juga teratur agar pikiran-pikiran tersebut menjadi lebih rileks kembali. Yang ketiga ialah kemampuan mengingat yang lemah. Hal ini memang sering terjadi pada siswa karena tidak semua siswa mempunyai daya yang kuat. Ada juga beberapa di antaranya yang mempunyai daya ingat yang lemah. Untuk itu, siswa dapat melakukan kegiatan mencatat pembelajaran lebih sering daripada teman-temannya yang lainnya. Juga sering-sering membaca buku walaupun itu hanya 1 halaman setiap harinya. Juga dapat membuat peta konsep dalam suatu pembelajaran agar lebih mudah mengingat materi tersebut. Yang ketiga ialah perselisihan antara siswa. Hal ini tidak asing lagi di dunia pendidikan. Biasanya perselisihan ini bisa terjadi sebab masalah kecil bisa menjadi masalah yang besar. Dalam hal seperti ini, seorang guru harus lebih memperhatikan lagi murid-muridnya agar sebisa mungkin menghindari masalah tersebut. Sebab pernah ada akibat pertengkaran siswa yang mengakibatkan salah satu siswa tersebut meninggal dunia. Pihak sekolah pun perlu mengambil peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Ditekankan bahwa semua siswa memiliki posisi yang sama dan ditanamkan pemahaman kesetaraan tanpa ada yang membedakannya. Yang keempat ialah melawan atau juga menghina guru. Pernah ada suatu kasus di Indonesia, seorang murid yang tidak terima ketika dimarahi oleh gurunya, sehingga pada akhirnya murid tersebut melawan guru tersebut. Tindakan ini sangatlah tidak patut untuk ditiru. Selain melanggar aturan sekolah, juga menghilangkan tata krama kita sebagai siswa kepada guru kita yang telah mengajarkan kita. Dalam hal ini, pihak sekolah harus memberikan teguran kepada siswa yang melawan dan juga menghina guru tersebut. Jika pelanggarannya berat, tentu perlu adanya hukuman. Selain itu, perlu dilakukan edukasi betapa pentingnya kita menghormati guru tersebut yang telah membimbing kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun pemahaman yang kurang dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.